bijak mengatakan, hidup adalah pembelajaran yang tak akan pernah berhenti untuk berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Kumala Setianingrum, SPD. Tempat tanggal lahir Madiun 4 Januari 1981. Profesi saya sebagai Kepala Sekolah TK Asia Bustanul Atfal 4 Banjarsari. Alamatnya di Jalan Al-Imron, RT 3 RW 1, Kecamatan Daganan, Desa Banjarsari, Kabupaten Madiun. Di sini saya sebagai narasumber akan membacakan pembelajaran hari ini, yaitu penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Next. Penilaian adalah proses mengukur tingkat pencapaian kompetensi, sikap atau spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Mengapa penilaian pada pendidikan sosial finansial itu penting dilakukan? Kita lihat di sini. Untuk mendapatkan gambaran tentang capaian seluruh aspek perkembangan anak. Yang kedua, merancang stimulasi kegiatan yang tepat dan sesuai untuk mengembangkan kemampuan sosial finansial anak. Yang ketiga, memberikan stimulasi dan kegiatan bermuatan pendidikan sosial finansial sesuai kebutuhan perkembangannya. Kita lagi lihat ya. Next. Penilaian. Apa saja lingkup penilaian? Di sini ada 6. Yang 1, nilai agama dan moral. 2, fisik motorik. 3, kognitif. 4, bahasa. 5, sosial, emosional. 6, seni. Selanjutnya, di sini ada prinsip penilaian, yaitu otentik, sistematis, objektif, berkesinambungan, mendidik, menyeluruh, dan bermakna. Orang tua, siapa yang melakukan penilaian di sini? Ada orang tua, ada guru. Orang tua itu nanti akan menfoto atau menvideokan. Untuk guru nanti akan mencatat, mendokumentasikan, menganalisa, membuat keputusan. Di sini di lembaga kami biasanya itu kalau PDR itu orang tuanya itu ambil soal terus nanti dikerjakan di rumah bersama putra-putrinya tercinta. Untuk ibu gurunya nanti akan menganalisa atau nanti mendokumentasikan dari hasil video anak-anak selama belajar di rumah. Nah, selanjutnya di sini ada kapan penilaian dilakukan. Itu ada 3, yaitu 1, penilaian harian, ada penilaian mingguan, ada penilaian semesteran. Selanjutnya kita lihat di sini. Next. Bagaimana proses penilaiannya? Di sini ada proses itu, ada pengamatan, 1, pengumpulan data, catatan anekdot, hasil karya, dan checklist. Selanjutnya di sini ada pengolahan data. Pengolahan data itu ada 3, 1, menganalisa data, menyimpulkan, membuat keputusan. Selanjutnya di situ ada pelaporan. Pelaporan itu ada tertulis dan lisan. Next. Penilaian dalam penanggulangan dan penanganan stunting. Melalui kegiatan penilaian, pendidik dapat memonitor pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tahapannya. Melalui kegiatan penilaian, pendidik dapat mengidentifikasi hambatan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini yang disebabkan oleh stunting. Yang ketiga, melalui kegiatan penilaian, pendidik dapat memberikan
rekomendasi agar anak mendapatkan penanganan untuk mengurangi resiko stunting pada anak usia dini. Yang keempat, melalui kegiatan penilaian, pendidik dapat mengkomunikasikan hasil penilaian kepada orang tua agar dapat mencegah dan mengurangi resiko stunting pada anak usia dini. Kita lihat lagi, next. Selanjutnya di sini ada contoh indikator dalam penanggulangan dan penanganan stunting. 1, di sini ada 5 ya. Coba kita lihat di sini ada 1, tinggi badan lebih rendah dari anak seusianya. 2, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Yang ketiga, pertumbuhan melambat. Yang keempat, performa buruk pada kemampuan perhatian dan memori belajar. Yang kelima, pertumbuhan gigi melambat. Biasanya kalau ada seperti ini, tolong segera orang tua nanti bisa berkomunikasi dengan posyandu. Ya, kita lihat lagi, next. Monitoring dalam penanggulangan dan penanganan stunting. Kita lihat apa monitoring. Kita bahas di sini ya. Monitoring dapat dilakukan dengan memanfaatkan kartu menuju sehat atau disebut dengan KMS. Dan buku kesehatan ibu dan anak itu disebut dengan KIA. Biasanya itu KMS dilakukan di posyandu, biasanya itu di balai desa itu 1 bulan sekali. Oke, itu harus ada informasi. Sekarang kita lihat lagi. Di sini ada KMS adalah suatu patokan untuk mencatat grafik perkembangan setiap anak dengan mengacu pada berat badan, umur, serta jenis kelamin. Di sini orang tua harus selalu memantau untuk KMS-nya, dilihat untuk pertumbuhannya. Di situ ada grafiknya. Jadi orang tua harus selalu melihat pertumbuhan putra-putrinya apakah rendah atau tinggi ya. Di situ dilihat, selalu harus dipantau karena anak kita sangat bermanfaat pertumbuhannya. Selanjutnya, kita di sini dilihat yaitu ada buku KIA adalah berisi catatan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas dan anak bayi baru lahir sampai usia 6 tahun serta berbagi informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Nah, di situ ada buku KIA. Jadi di situ ada keterangannya, cara pertumbuhannya di usia 0 sampai 6 tahun itu ada pertumbuhannya di situ ya. Kita lihat lagi di sini. Next. Nah, pengamatan perkembangan anak, apa saja yang perlu diamati guru saat mengamati anak? Kita lihat di sini. 1 yaitu celotehan atau ucapan, mimik wajah, gerak-gerik, perilaku, respon, hubungan dengan anak lain, hubungan dengan orang dewasa, coretan, hasil karya. Nah, di sini di perkembangan itu ada lagi yaitu tentang perkembangan anak itu tidak bisa untuk direkayasa. Jadi selalu kita pantau, selalu kita lihat perkembangan anak, apakah anak itu sudah berkembang apa belum. Kita lihat lagi di sini. Next. Skala penilaian yang digunakan ada 4, yaitu 1, belum berkembang atau disebut dengan BB. Anak masih dalam bimbingan atau diberi contoh oleh pendidik. Anak belum menunjukkan kemampuannya sesuai indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya. Jadi untuk berat badan, untuk BB itu tadi yaitu anak yang belum mampu. Selanjutnya di sini ada mulai berkembang disebut dengan MP. Anak masih harus diingatkan atau dibantu pendidik. Anak sudah mulai menunjukkan kemampuannya sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya. Selanjutnya di sini ada berkembang sesuai harapan atau disebut juga dengan BSH. Nah, di sini anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten. Harus
diingatkan atau dicontohkan pendidik. Selanjutnya, anak sudah menunjukkan kemampuannya sesuai indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya. Selanjutnya di sini ada berkembang sangat baik. Anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya. Anak sudah menunjukkan kemampuannya dalam indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya. Di sini ada BSB, yaitu anak yang sudah mandiri, yang sudah bisa, yang bisa membantu temannya. Ya, next kita lihat. Nah, di sini sudah habis untuk materinya. Nah, sebelum kita tutup, kita ada kesimpulan dulu, yaitu tentang penanganan stunting. Jadi dengan keadaan sekarang ini, semoga stunting ini cepat hilang. Untuk penanganan stunting, kesimpulannya dari sini, untuk penanganan stunting tidak bisa dilakukan dengan bekerja sendiri, yaitu kita harus bekerja sama dengan pihak sekolah, posyandu, dan orang tua. Sekian, jalan-jalan ke Jati Asih. Dari pagi hingga petang, kami sangat berterima kasih Bapak Ibu sudah datang dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.